Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam sehat untuk kita semua. Di sesi kedua ini, kita akan membahas mengenai data makro. Mengapa itu penting? Apa kaitannya? Kita bicara mengenai data dan keseluruhannya. Baik, izinkan saya untuk share screen. Oke, sekitar 18 slide akan saya paparkan di kesempatan sesi ini. Jadi data makroekonomi. Oke, kalau kita bicara mengenai data makroekonomi, maka pastikan kita tahu konsep penting pada makroekonomi, yaitu gross domestic product, kemudian consumer price index, dan pengangguran. Ini adalah isu yang paling penting dan mendasar gitu ya pada data makroekonomi. Apa definisinya? Jadi menurut beberapa definisi, produk domestik bruto atau gross domestic product adalah nilai mata uang seluruh barang dan jasa yang diproduksi di satu negara pada periode waktu tertentu. Sementara indeks harga konsumen atau consumer price index adalah harga gitu ya, mengukur tingkat dan besaran harga. Tingkat pengangguran menyatakan jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja atau angkatan usia kerja yang tidak memiliki pekerjaan. Oke, kemudian kita akan lanjutkan mengenai pendapatan, pengeluaran, dan sirkuler. Bagaimana cara menghitung pendapatan nasional? Dilihat dari pendapatan total dan pengeluaran total. Jadi semua total pendapatan semua orang dalam negara ini yang bersumber dari upahnya, dari tabungannya, dari sewanya gitu ya. Pengeluaran total berarti seluruh output barang dan jasa di dalam negara dan itu kelihatan di sirkulernya, aliran gitu ya, atau flow. Kita tahu di dalam sirkuler ini di kiri adalah household, kemudian di sini adalah corporate atau firm. Household memberikan tenaga kerjanya kepada perusahaan, perusahaan menghasilkan barang, bukan hanya tenaga kerja ya, tetapi ada faktor modal, kemudian sumber daya alam, kemudian lahan, dan perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Kemudian ketika mereka memberikan tenaga kerja, maka mereka mendapatkan upah dari perusahaan atas labor atau faktor input yang masuk. Kemudian setelah dapat uang, rumah tangga membeli barang dari perusahaan. Ini sirkulernya. Jadi secara keseluruhan dalam perekonomian antara pendapatan ini dan pengeluaran itu harus match. Kenapa? Karena banyaknya input sama dengan banyaknya output gitu. Oke. Kemudian bagaimana cara kita menghitung gross domestic product atau produk domestik bruto? Untuk melihat nilai barang dan jasa yang berbeda, pos pendapatan nasional atau national income account menggunakan harga pasar, gitu ya. Jadi kita lihat ya, misal GDP sama dengan harga apel kali jumlah apel, plus harga jeruk kali jumlah jeruk. Jadi P kali Q gitu ya. Kemudian totalnya adalah, ini adalah nilai total barang. Jadi price kalikan Q, gitu. Kemudian yang kedua, barang bekas tidak dimasukkan dalam perhitungan GDP. Dan perlakuan terhadap persediaan bergantung apakah barang disimpan atau dibiarkan. Bila barang disimpan, nilainya dimasukkan dalam GDP. Bila dibiarkan, GDP-nya tidak berubah. Bila akhirnya terjual, barang tersebut dianggap barang bekas atau tidak dihitung. Oke, berikutnya. Bagaimana kaidah tambahan menghitung gross domestic product? Barang setengah jadi. Ini lanjutan ya. Barang setengah jadi atau intermediate good itu misalnya dari kapas gitu ya, jadi benang kan masih setengah jadi. Tidak dihitung dalam GDP. Jadi jangan sampai dihitung dua kali.
dari kain, misalnya dari kapas dihitung lagi, benang dihitung lagi, jadi kain dihitung lagi. Itu tidak dapat menjadi, akumulasi gitu ya, nilai tambahnya, tetapi langsung secara menyeluruh dia menjadi satu bagian. Alasannya nilai barang setengah jadi telah dimasukkan dalam harga pasar. Jadi seperti tadi, harga satuan per prosesnya itu sudah dihitung dalam harga pasar. Nilai tambah atau value added sebuah perusahaan sama dengan nilai output perusahaan dikurangi nilai barang setengah jadi. Jadi nilai tambah itu nilai masuk, inputnya dikurangi keluarannya, itulah nilai tukarnya, gitu. Kemudian kaidah tambahan yang kelima adalah sebagian barang tidak dijual di pasar karena karena ini berkaitan dengan tidak memiliki harga pasar. Kita harus menggunakan nilai input value, misalnya pelayanan, kemudian entertain, gitu ya, kebijakan publik, kalau layanan pekerjaannya sebagai bagian daripada tugasnya gitu ya di pemerintah daerah atau di pelayanan jasa oleh pemerintah. Baik, kemudian konsep dari GDP real dan nominal. Apa itu konsepnya? Oke, kalau dia berdasarkan harga berlaku atau harga yang terjadi gitu ya, ini disebut GDP nominal. Berubah setiap saat, baik karena ada perubahan jumlah nilai atau realnya pada barang dan jasa atau perubahan pada harga barang jasa tersebut. Jadi GDP nominal tadi kan rumusnya P kali Y, di mana P adalah harga, Y adalah output real, di sini output, dan GDP serupa. Similar ya. Kemudian GDP real, Y sama dengan Y dibagi P, di mana nilai barang dan jasa diukur menggunakan harga konstan. Jadi harga konstan menjadi pembandingnya. Oke, perbedaan antara real dan nominal dapat juga diterapkan pada nilai moneter lain, seperti gaji. Jadi gaji nominal itu gaji yang dinotasikan oleh W dibagi nilai realnya, W kecil. Variabel harga P sehingga W gaji nominal sama dengan P kali W kecil, nilai realnya. Sehingga gaji real adalah W besar dibagi harganya. Oke. Konversi dari satuan nominal ke real memungkinkan kita untuk menghilangkan masalah yang muncul ketika mengukur nilai uang. Gitu ya. Jadi nilai nominal dan real pasti beda ya. Nominal kan yang tercatat. Real adalah kemampuan ketika dia ditukarkan dengan barang yang terjadi. Yang pastinya ya akan berubah sesuai dengan tingkat harga yang berlaku. Pada barang kan kita harus realistis ya. Nilai nominalnya sama-sama 5.000 atau 10.000, tetapi sekarang nilainya berubah karena harga barang naik. Dan itu jadi pembagi. Jadi harga nominalnya tercantumnya dibagi harga sekarang. Itu adalah nilai realnya. Gitu. Oke, kemudian kita lihat bagaimana GDP real dihitung dalam ekonomi apel dan jeruk. Ini asumsi yang kita gunakan pertama tadi. Misalnya, kita ingin membandingkan output pada 2006-2007, kita lihat harga dasar tahun atau base year-nya 2006. Gitu ya. GDP real, harga apel 2006 kali jumlah apelnya. Kemudian real 2007, realnya ya, harga apel 2006 kali jumlah apel. Harga real 2008 ya base year-nya yang digunakan tetap di 2006. Harga 2006 digunakan untuk menghitung GDP real karena menggunakan base year untuk semua tahun di atas. Jadi ini menggunakan indeks harga gitu ya. Harga dibuat konstan dari tahun ke tahun, GDP real bervariasi hanya jika jumlah yang diproduksi berbeda. Oke, apa itu istilah deflator? Harga implisit untuk GDP. Oke, kita coba dekati, kita coba pahami. Deflator GDP. Deflator GDP diperoleh dari rumus GDP nominal dibagi GDP real. Apa itu GDP nominal? Kita sudah ulang tadi. Menurut beberapa peneliti atau ahli, GDP ini mengukur nilai uang yang berlaku dari output
output perekonomian. Kemudian GDP real mengukur output, jadi nominal tuh yang berlaku dari output perekonomian, sementara GDP real mengukur output pada harga konstan. Masih ingat ya contoh apel dan jeruk kita ya. Jadi deflator GDP disebut juga deflator harga implisit pada GDP. Mengukur harga output relatif terhadap harga tahun dasarnya. Ini mencerminkan apa yang terjadi pada seluruh tingkat perekonomian. Oke, kita akan lihat ukuran rantai tertimbang pada GDP real. Ingat ya, harga konstan dikalikan jumlah yang berlaku real. Pada beberapa kasus, penggunaan harga tahun yang muncul 10-20 tahun lalu adalah salah. Misal komputer dan biaya kuliah, pada tahun 95, Biro Analisis Ekonomi memutuskan untuk memakai ukuran rantai tertimbang GDP real. Tahun rata-rata 2006 dan 2007 digunakan untuk mengukur pertumbuhan real dari 2006 sampai 2007. Harga rata-rata. Jadi dia menggunakan rata-rata biar lebih realistis. Makanya digunakan weighting atau tertimbang. Gitu ya. Oke, kemudian komponen pengeluaran ini harus dipahami oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah ekonomi makro, pengantar ekonomi makro khususnya, bahwa komponen dalam pengeluaran atau dalam pendapatan, pengeluaran sama dengan pendapatan. Tadi kita ingat itu ya fungsinya. Jadi pendapatan itu berasal dari tenaga yang kita dibayar dengan uang, kemudian kita membeli, dikeluarkan. Jadi nilainya harusnya sama. Input sama dengan output. Gitu ya. Y sama dengan CIGNX. Y itu adalah jumlah permintaan untuk output GDP atau pendapatan nasional atau pengeluaran. C yang terdiri atas consuming, konsumsi rumah tangga. Investment, yang I ini, investasi rumah tangga. G adalah pembelian pemerintah, ekspor neto. Gitu ya. Ini disebut identitas pos pendapatan nasional atau National Income Account Identity. Oke, Y sama dengan CIGNX. Ukuran pendapatan. Jadi, ketika kita bicara mengenai ukuran pendapatan, maka kita akan tahu bahwa ukuran pendapatan dapat dilihat dari besarnya jumlah kuantitas. Jadi ketika kita menambah penerimaan dari pendapatan faktor input ya, faktor input tenaga kerja, sumber daya alam, modal, kayak gitu, dari seluruh dunia mengurangi pembayaran dari pendapatan faktor di seluruh dunia. Oke, persamaannya, gross national product sama dengan GDP plus pembayaran faktor dari mancanegara, min pembayaran faktor ke. Jadi dari dan ke. Dari itu berarti di luar ke dalam, ke itu dari dalam ke luar. Gitu ya. Bila GDP mengukur pendapatan total yang diproduksi secara domestik, GNP, Gross National Product, mengukur pendapatan total yang diperoleh oleh negara. Jadi, pure lebih concern kepada PNI. Untuk mendapatkan produk nasional itu, atau net national product, kurangi dengan depresiasi modal, jumlah persediaan pabrik, peralatan, dan struktur residensial yang habis dipakai selama setahun. Jadi NNP sama dengan GNP, GDP dikurangi pembayaran faktor keluar ke dalam, dikurangi depresiasi, penyusutan. Oke, bagaimana cara menghitung Consumer Price Index? Ini penting, gitu ya, penting untuk semuanya. Kita sudah belajar menghitung pendapatan nasional, kita belajar menghitung dan mendekati GDP real dan GDP nominal. Kalau Consumer Price Index itu adalah indeks harga konsumen, diperolehnya dari tingkat harga. Kemudian Biro Statistik Tenaga Kerja mengukur semua dengan menghitung harga keranjang barang dan jasa yang dibeli konsumen. Jadi semua datanya itu dihitung, kemudian dibandingkan gitu ya, periode dasar dengan periode yang berlaku harga sekarang. Seperti itu. Dan mari kita lihat asumsi dalam ekonomi jeruk kapal kita dalam menghitung Consumer Price Index. Misal, anggap bahwa konsumen
tipikal membeli 5 apel dan 2 jeruk setiap bulan. Lalu keranjang barang terdiri atas 5 apel dan 2 jeruk gitu ya. Oke, pada perhitungan CPI gitu ya, 2006 adalah tahun dasar. Kemudian indeks menyatakan berapa yang harus dibelanjakan untuk membeli 5 apel dan 2 jeruk. Sekarang relatif terhadap harga sekeranjang buah yang sama di tahun itu. Jadi ini yang apel sekarang, gitu kan, dibagi dengan tahun dasarnya. Deflator. Bagaimana gambaran CPI dengan deflator GDP? Deflator GDP mengukur harga semua, kita baca ya, harga semua barang produksi, sementara CPI hanya mengukur harga barang dan jasa yang dibeli konsumen. Sehingga peningkatan harga barang yang dibeli oleh perusahaan dan pemerintah akan muncul dalam deflator GDP, bukan CPI. Karena kalau GDP, itu semuanya barang dan jasa yang diproduksi. Sementara CPI itu yang dibeli. Oke. Perbedaan lain apa? Perbedaan lain adalah terkait cakupan barang diproduksi secara domestik. Barang impor bukan bagian dari GDP, gitu ya, karena tidak muncul dalam deflator GDP. Perbedaan ketiga, mengagregasi harga. Jadi caranya beda. CPI menerapkan timbangan tetap, jadi standar tetap gitu ya, berbeda-beda. Oke, kemudian deflator, timbangan yang berubah. Jadi kalau CPI itu flat gitu, sementara deflator itu berubah. Oke, kemudian ini adalah konsep dan poin ketiga tentang data ekonomi makro, bagaimana tentang angka pengangguran. Kita harus clear ya, kita sudah belajar 3 hal. Pertama adalah tentang GDP, kemudian tentang CPI dan pengangguran. Tingkat pengangguran adalah jumlah penganggur dibagi angkatan kerja kali 100. Sementara partisipasi angkatan kerja adalah angkatan kerja dibagi populasi dewasa. Oke, ini harus dipahami. Jadi tingkat pengangguran itu jumlah penganggur bagi angkatan kerja kali 100. Kalau partisipasi berarti angkatan kerja dibagi jumlah orang dewasa. Oke, kemudian ini contohnya. Biro Pusat Statistik Tenaga Kerja menghitung statistik untuk seluruh populasi dan kelompok di dalam populasi. Laki-laki, perempuan, kulit putih, kulit hitam, remaja, dan usia kerja. Angkatan kerjanya adalah 147,4 juta, tingkat pengangguran 5,5%, tingkat partisipasi angkatan kerja 66%. Biro Statistik menyelenggarakan 2 survei, ini adalah survei pembangunan dan survei rumah tangga. Oke, kemudian jawabannya, survei pembangunan mengestimasi jumlah pekerja yang perusahaan miliki berdasarkan daftar gaji, sementara survei rumah tangga mengestimasi jumlah orang yang menyatakan mereka bekerja. Dua ukuran angkatan kerja ya tidak perlu identik meskipun berkorelasi positif. Alasannya, keduanya pasti pendekatannya beda. Yang satu estimasi berdasarkan daftar gaji, sementara yang satunya berdasarkan orang yang bekerja. Baik, ini adalah konsepnya. Kita sudah belajar tentang apa itu GDP, kemudian apa itu JNP, NNP gitu ya, nominal, real, CPI, kemudian employee. Dan kita juga belajar tentang deflator GDP, kemudian bagaimana membedakan apa perbedaan GDP dengan CPI, dan persamaan pengeluaran dan pendapatan. CIG, NX, Consumer, Investment, Government, dan Net Export. Itu dulu dari pembelajaran kita di ekonomi makro, sesi data, makroekonomik. Dan di sesi ini, silakan seluruh mahasiswa secara berkelompok untuk mencari data terkait berapakah angka inflasi 10 tahun terakhir, pengangguran, angkatan kerja, kemudian CPI, indeks harga konsumen, 10 tahun terakhir. Silakan cari data makroekonomiknya, kemudian kita lihat bagaimana eksplanasinya, bagaimana perubahannya di 10 tahun terakhir, atau mulai 2010 sampai 2021 lah ya, 11 tahun.
Kemudian, kita diskusikan bagaimana perubahannya, apakah hubungannya terhadap data-data makro tadi, kemudian kita akan lihat, semua kelompok ya, saya ingatkan sekali lagi, cari data pertama adalah GDP 2010 sampai 2020, 10 tahun ya, kemudian CPI 2010 sampai 2020, kemudian angka pengangguran, konsumsi, saving, ekspor, dan pengeluaran pemerintah. Jadi, tugasnya seperti itu. Silakan Anda bertukar informasi di antara sesama kelompok yang lain, tetapi silakan analisis deskriptif bagaimana dan apa yang terjadi di balik perubahan angka itu. Itu dari saya untuk pengantar ekonomi mikro sesi 2. Sampai bertemu lagi pada sesi berikutnya. Tetap semangat, salam sehat, dan hebat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.